Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perencanaan dan program tahapan pemilu. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haika, NPM 2408010622. Selanjutnya, Saya Muhammad Haryanto, NPM saya 2408010509. Saya Muhammad Najril, NPM 2408010387. Saya Mustina Murni, NPM 2408010812. Saya Nurhayati Nisa, NPM 2408010885. Saya Naika Bina Nuralia, NPM 2408010806. Saya Nurila Janisal Syurbela, 2408010435. Saya Safia Yunita, NPR 2408010848. Perencanaan pemilu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu menjadi semakin kompleks dari waktu ke waktu. Kompleksitas ini berasal dari berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi informasi, meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi, dinamika politik yang cepat berubah, serta tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dituntut melakukan perencanaan yang sangat matang dan menyeluruh. Landasan hukum adalah fondasi utama yang menjamin seluruh proses pemilu bergerakan dalam koordinator yang sah, terstruktur, dan dapat bertanggung jawab. Di Indonesia, kerangka registrasi pemilu sangat lengkap dan berlapis yang terdiri dari undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP, netral, profesional, terpercaya, transparan, akuntabel. Selanjutnya, konsep perencanaan pemilu dan prinsip-prinsipnya. Definisi perencanaan pemilu. Perencanaan pemilu adalah proses merumuskan tujuan, strategi, sumber daya, dan langkah operasional yang dibutuhkan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, struktur dan komponen perencanaan pemilu. 1. Penyusunan program dan jadwal tahapan pemilu. 1. Waktu mulai pemutakhiran data pemilih. 2. Waktu verifikasi peserta pemilu. 3. Waktu kampanye. 4. Waktu masa tenang. 5. Waktu pemungutan suara. 6. Waktu rekapitulasi dan pengumuman hasil. 2. Perencanaan anggaran. Honor penyelenggara, KPPS, PPK, dan PPS. Logistik, surat suara, tinta, kotak suara, dan formulir. Sistem TI, pengamanan, sosialisasi dan pendidikan pemilih, transportasi dan distribusi logistik. KPU mengajukan anggaran ke pemerintah, kemudian masuk APBN atau APBD. 3. Perencanaan logistik pemilu. Jumlah logistik berdasarkan DPP, desain dan percetakan surat suara, pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel. Distribusi berjenjang KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan TPS. Penyimpanan aman, Kesimpulan, penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif seperti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU, Peraturan Bawaslu, dan pedoman teknis lainnya. Perencanaan pemilu harus dilakukan secara sistematis, transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif, dan berbasis resiko untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai asas, luber, dan jordel. Tahapan penyelenggara meliputi penyusunan program dan anggaran pemuktahiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta, masa pemilu, masa tenang, pemilihan dan perhitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil penyelesaian, penandatanganan, serta evaluasi penyelenggaraan. Setiap tahapan ini harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip perencanaan yang jelas agar proses pemilu berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya.
Pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu melalui pendekatan preventif dan penindakan. Didukung oleh Sentra Gakumdu untuk menangani tindak pidana pemilu. Partisipasi, pemantauan independen dan keterbukaan informasi menjadi penjagaan integritas proses pemilu. Manajemen risiko dan keamanan pemilu diperlukan untuk menangani potensi gangguan logistik, politik, teknologi, keuangan maupun bencana alam. Evaluasi dan pelaporan hasil pemilu menjadi dasar reformasi kebijakan, kelembagaan, teknis, dan operasional agar pemilu berikutnya lebih kredibel, adil, dan efisien. Reformasi harus bersifat multidimensi, bertahap, berbasis bukti, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pemilu di Indonesia dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Demikian dari kelompok 6 pemilu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.